Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Pada kesempatan kali ini, lewat renungan yang saya bagikan, saya ingin memberikan kekuatan kepada kita semua untuk siapa saja mendengarkan siaran ini. Saya percaya bahwa tangan Tuhan masih ada untuk kita semua. Dan saya percaya, sungguh sangat percaya, bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan indah pada waktunya. Semua akan terjadi menurut waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Kita akan belajar bersama-sama dari kisah Yunus. Ketika Yunus diutus oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, Yunus melakukan sebuah kesalahan fatal dalam kehidupannya, di mana Yunus tidak melakukan perjalanan ke Niniwe, tapi melarikan diri ke kota Tarsis melalui kota Yafo. Apa yang terjadi? Ketika Yunus pergi naik kapal untuk menuju kota Tarsis, Tuhan membuat sesuatu yang terjadi sangat dahsyat sekali, yaitu Tuhan mendatangkan angin ribut. Kenapa? Karena Tuhan tahu Yunus melarikan diri. Saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini hidup kita bukan hanya di Indonesia saja, namun di seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Semua sektor pekerjaan dihantam gelombang krisis yang mengakibatkan banyak hal terjadi dalam kehidupan manusia. Hari-hari ini banyak orang dilanda kekhawatiran, banyak orang mengalami kegelisahan, banyak orang putus harapan, banyak orang tidak tahu masa depannya bagaimana. Namun hari ini saya ingin memberikan satu buah kepastian bahwa Tuhan pasti menolong. Apapun keadaan yang dialami oleh saudara-saudari, apapun hal yang sedang terjadi saat ini, mungkin engkau kehilangan pekerjaan, mungkin hari ini engkau kehilangan harapan, mungkin hari ini engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan pasti menolong. Asalkan kita mengandalkan Tuhan, asalkan kita ada di dalam Tuhan, asalkan kita berseru kepada Tuhan, dan kita mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yunus. Yunus yang kedua, ayat yang pertama dan kedua. Dalam perikop doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam pasal yang pertama ketika Yunus melarikan diri ke kota Tarsis karena dia tidak mau ke Niniwe untuk memberitakan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mendatangkan angin ribut yang besar. Bahkan dikatakan dalam pasal yang pertama bahwa kapal yang ditumpangi oleh Yunus porak-poranda, hampir hancur. Awak kapal sangat kebingungan, tidak mengetahui dosa apa yang sedang terjadi. Dan nakoda mendapati Yunus sedang tidur. Dan kemudian nakoda membangunkan Yunus. Dan engkau merasa engkau tidak berdosa kah? Apa yang sedang terjadi saat ini, angin ribut begitu besar menghantam kita dan engkau enak-enakan tidur. Saudara-saudari yang terkasih, Yunus melakukan sebuah dosa karena lari dari panggilan Tuhan untuk menjalankan perintah. Hari-hari ini kita perlu merefleksikan diri kita. Kita perlu melihat diri kita. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Jangan sebelum pandemi COVID-19 kita hidup dengan kesukaan daripada diri kita sendiri. Kita lupa Tuhan. Tapi begitu badai menghantam, ketika masalah datang, ketika pandemi COVID-19 menghantam kita semua, kita baru datang kepada Tuhan. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Apa yang terjadi kepada Yunus? Ketika Yunus dilemparkan, lalu angin ribut itu pergi. Ketika Yunus berada dalam perut ikan, Yunus mengalami pergumulan yang luar biasa. Ketika dia ada di dalam lambung ikan paus, Yunus mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan dirinya hampir mati. Kenapa? Karena perut di dalam ikan paus bentuknya sangat kecil sekali. Bahkan kalau dalam penelitian yang saya lakukan secara singkat, bahwa ikan paus menghasilkan plankton-plankton kecil. Dan itu sangat berguna karena mengandung zat besi untuk pertumbuhan biota laut. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ketika Yunus berdoa, minta ampun kepada Tuhan, Yunus menyesal akan perbuatannya. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan meninggalkan Yunus? Apakah Tuhan berkata, "Oh Yunus, engkau sudah berbuat dosa. Engkau tidak usah datang lagi kepada aku." Tidak Bapak dan Ibu. Allah kita, Tuhan yang mengampuni. Kasih-Nya begitu besar kepada kita semua orang-orang yang berdosa. Lalu Allah memerintahkan untuk memuntahkan Yunus. Dan akhirnya ikan paus itu memuntahkan Yunus. Bapak dan Ibu, ini adalah suatu hal yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara-saudari untuk tetap punya passion, untuk tetap punya gairah, untuk punya semangat di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita dalam kondisi apapun. Hari-hari ini, mari kita datang kembali kepada Tuhan untuk mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dahulu Tuhan sudah tolong kita, maka percayalah, hari ini Tuhan masih sanggup menolong kita. Apapun masalahmu, mungkin hari ini kau bergumul bagaimana saya membayar uang sekolah anak-anak. Atau mungkin ada di antara kita yang bergumul, saya sakit. Saya mengalami hal-hal yang tidak enak. Saya panik. Atau mungkin ada di antara kita yang ingin mencoba untuk bunuh diri. Saya mau mengatakan kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, datang kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Jangan sampai setan menguasai kehidupan kita, sehingga kita hidup jauh daripada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Yunus contohnya, ketika dia lari dari panggilan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi Yunus. Yunus dimuntahkan ke dalam ikan paus. Dimuntahkan oleh ikan paus. Lalu apa yang dikatakan oleh Yunus dalam kitab Yunus 2 ayat yang pertama? Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada 3 poin yang saya ingin bagikan pada saat ini. Yang pertama adalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, bukan pada waktu manusia. Saya ingin memberikan kekuatan kepada Bapak dan Ibu. Kalau hari ini pertolongan daripada Tuhan belum datang, percayalah, semua akan indah pada waktunya. Kita tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika air mata kita jatuh, Tuhan mendengarkan kita. Air mata yang jatuh, Tuhan tampung di kiribatnya. Ketika kita berdoa memuji Tuhan, mengangkat tangan kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, Tuhan datang ingin memeluk kita semua. Mungkin ada di antara kita yang mengalami sakit karena virus COVID-19 sudah ada. Bapak dan Ibu, percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau 2500 tahun yang lalu, ketika Lazarus sakit, kemudian Tuhan datang. Bahkan Lazarus pada saat itu sudah dikatakan mati. Lalu Tuhan berkata, bangunlah, dan Lazarus bangun. Bapak dan Ibu, hari ini tiada mustahil bagi Tuhan.
Saya ingin memberi kekuatan kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari semua. Tuhan pasti menolong. Semua sesuai dengan waktunya Tuhan. Bukan waktu saya, bukan waktu Bapak dan Ibu, tetapi semua adalah waktunya Tuhan. Yang kedua, Tuhan Maha mendengar. Dan Tuhan ada bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Kalau hari ini doa yang kita naikkan kepada Tuhan belum dijawab oleh Tuhan, Bapak dan Ibu, terus berdoa kepada Tuhan. Terus berdoa kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan putus harapan. Terus melihat Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dalam kehidupannya. Bapak dan Ibu, selama perjalanan hidup saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Dan saya ingin bagikan kepada Bapak dan Ibu semua, bahwa Tuhan pasti menolong kita semua. Apapun keadaan Bapak dan Ibu saat ini, apapun pergumulan yang Bapak dan Ibu alami, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, dan lihat bagaimana nanti ketika mujizat Tuhan terjadi, bagaimana ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, dan kita akan melihat bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara yang kekasih, saya ingat ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau. Lalu ketika mereka bertolak di tengah perjalanan, Yesus tertidur dan kemudian angin taufan datang. Murid-murid sangat ketakutan. Murid-murid tidak tahu. Dan murid-murid sudah merasa putus asa bahwa kapal yang ditumpangi akan tenggelam. Lalu ketika murid-murid melihat Yesus tertidur, murid-murid membangunkan, "Guru, kapal ini hampir tenggelam." Lalu Yesus berkata, "Di manakah imanmu?" Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, murid-murid Yesus yang hidup bersama dengan Yesus, yang selalu punya waktu dengan Yesus setiap harinya, mengalami ujian iman yang sangat luar biasa. Hari ini, apakah iman kita sedang diuji? Apakah saat ini kita sudah tetap berpengharapan kepada Tuhan, atau kita malah meninggalkan Tuhan? Mari kita kembali kepada Tuhan. Ketika Tuhan bangun dan Tuhan berkata, "Diam dan tenanglah." Lalu apa yang terjadi? Angin taufan itu berhenti. Angin taufan itu reda. Mari kita bangunkan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Dan lihat Tuhan yang bekerja dengan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Semua indah pada waktunya. Yunus 3 ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ketika Yunus sudah melalui semuanya, Yunus pergi ke kota Niniwe dan memberitakan bahwa Allah marah. Kota ini akan ditunggang-balikan. Lalu apa yang terjadi? Raja memerintahkan kepada seluruh warganya, bahkan ternak, untuk puasa, untuk memakai kain kabung. Bapak dan Ibu, pertobatan yang sejati mendatangkan perubahan dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak dan Ibu. Mari kita mulai melihat Tuhan. Kita mulai melihat bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kita. Apapun yang terjadi saat ini, saya percaya Tuhan pasti sanggup. Sebelum saya mengakhiri renungan pada saat ini, saya ingin mengakhiri dengan satu buah ayat yang luar biasa. Dari kitab Pengkhotbah 3, ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak dan Ibu, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap percaya, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita semua. Doa saya menyertai seluruh masyarakat,
setiap pribadi yang mendengarkan renungan ini. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong. Ketika Tuhan sudah menolong setiap pribadi yang terus menyaksikan renungan ini, bagikan kesaksian untuk kita semua, supaya kesaksian yang dibagikan menjadi berkat buat banyak orang, supaya memulihkan semua orang. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus pasti menolong kita semua. Amin.